Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak sambutan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia yang terhormat Bapak Muhammad Kodari. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Menteri Perumahan PKP Pak Ara Sirait. Tepuk tangan untuk Pak Ara. Program ini tidak bisa hadir tanpa inisiatif dari Pak Ara, karena awalnya dulu anggaran PKP ini tidak sebanyak ini Bapak Ibu sekalian. Jadi berbeda dengan kementerian yang lain, KL yang lain, anggarannya sudah ada. Nah, kalau Pak Ara ini targetnya 3 juta rumah, anggarannya yang ada mungkin cuma cukup buat 200.000. Jadi Pak Ara dengan kreativitasnya, dengan jaringannya, dengan kerja kerasnya, mampu meningkatkan anggaran di PKP. Jadi ini kementerian yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bu Winnie, ya, Kang Deddy Mulyadi, teman-teman dari Wali Kota, Bupati, Pak James Riyadi, ya. Kesempatan perumahan di tahun 2025 ini adalah kesempatan yang rasa-rasanya Pak James, ya, itu belum pernah sebesar dan semasif ini, ya. Karena itulah kemudian tentunya harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Presiden Prabowo punya program sangat banyak, tapi kalau saya sederhanakan Bapak Ibu sekalian, saya menyebutnya Prabonomics, Kang Deddy. Prabonomics itu cirinya ada 2. Pertama, memerangi kesenjangan. Jadi Pak Prabowo sebelum menjadi presiden, dari tulisan-tulisan, dari pidato-pidato beliau, sudah menyadari bahwa salah satu pekerjaan rumah bangsa kita itu adalah kesenjangan. Beliau mengatakan di dalam bukunya Paradoks Indonesia, bagaimana 1% penduduk Indonesia menguasai hampir 30%, 40% kekayaan Indonesia. Dan 10%, Kang Deddy, 70% kekayaan Indonesia. Dalam rapat-rapat kabinet, tentu Pak Ara dan Bu Winnie juga hafal, beliau mengatakan, pertumbuhan ekonomi kita boleh jadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. 512 ya Bu ya? Ya. Tetapi Jawa Barat di atas itu. Tepuk tangan buat Kang Deddy Mulyadi. Ya, hebat. Jadi penduduknya besar, ya, wilayahnya luas, tapi ternyata Pak Deddy mampu membawa Jawa Barat menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, lebih tinggi daripada tingkat nasional. Boleh tepuk tangan lagi, boleh. Ya. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi yang 512 di atas pertumbuhan ekonomi di negara lain, ya Pak James, ya. Tetapi kata Pak Prabowo tidak boleh berhenti di situ. Karena itu bisa menipu, Pak. Terus terang saya sudah melihat data bagaimana pendapatan keluarga di Indonesia, ya, kalau itu 100% Bapak Ibu sekalian, itu sekitar 2/3-nya itu di bawah 5,8 juta per keluarga. Bukan per orang Pak, ya. Gitu. Nah, sekitar 1/3-nya baru di atas 5,8 juta. Tolong nanti dikoreksi Ibu Winnie kalau ini salah. Dan hanya ada 1% keluarga yang pendapatannya itu di atas 27,5 juta per bulan. Jadi kita bisa lihat bahwa struktur masyarakat ekonomi kita, Pak Deddy, memang sangat membutuhkan satu, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, membutuhkan program-program yang mampu membantu mereka
yang pendapatan ini masih menengah ke bawah untuk bisa mendapatkan akses kepada kebutuhan pokok. Tentu saja salah satunya adalah perumahan, begitu. Nah, tadi saya keliling ikut Pak Menteri PKP, ya, keliling, ada brosur-brosur saya lihat. Di situ ditawarkan perumahan subsidi. DP-nya berapa, Bu, Pak? 1 juta, betul ya tadi ya? Ada 1 juta. Cicilannya berapa, Pak Heru? 1,1. Jadi perumahan subsidi ini sangat diperlukan, mengingat tadi yang saya sampaikan, bahwa struktur masyarakat Indonesia kebanyakan itu masih di bawah 5,8%. 5,8 juta. Bahkan angka tengahnya Bapak Ibu sekalian, itu bisa di sekitar 3-4 juta. Itu Pak Ara. Jadi yang dikerjakan oleh Pak Ara, dikerjakan oleh KDM, dikerjakan oleh Pak Bupati, Wali Kota, ya. Ini sesungguhnya memang sesuai dengan kondisi masyarakat kita, ya. Tentu pemerintah tidak akan berhenti dengan kondisi yang ada, ingin lagi ditingkatkan, ya. Makanya Menteri Keuangan yang baru, ya, koboi kita Pak Purbaya, ya. Beliau mengatakan bahwa terlalu lama ekonomi Indonesia itu nginjak rem. Ya, disiplin fiskal bagus, ya, ngeluarin duit hati-hati bagus, nyimpan uang di Bank Indonesia bagus, tetapi sebetulnya kalau kelamaan diinjak rem, mobilnya nggak bergerak. Karena itu pada hari ini Pak Purbaya, ya, mencoba dengan pendekatan baru, pendekatannya injak gas. Pasar ekonomi harus diguyur dengan uang. Ada simpanan uang di Bank Indonesia berapa? 500 miliar, 400 miliar ya Pak ya? Triliun ya. Ya. Oh, berarti nggak ngantuk ini. 400, 500 triliun diambil 200 triliun, ya, ditaruh di bank. Supaya apa? Supaya bank punya likuiditas. Ya. Nah, Pak Ara sebelum ada Menteri Purbaya mindahin duit 200 triliun itu, sudah duluan Pak. Beliau ngambil uang dari BI lewat program Giro Wajib Minimum. Tadinya berapa Mas? Dari 5% menjadi 4%, dapat sekitar 130-150 triliun ya Mas ya. Ya. Jadi sebetulnya saya mau mengatakan Pak Purbaya memang pinter, tetapi sebetulnya Pak Purbaya keduluan oleh Pak Ara, karena Pak Ara sudah ngambil duluan program seperti itu. Iya. Nah, kalau Pak Purbaya kan mindahin uang 200 triliun ini untuk berbagai macam program, menggerakkan ekonomi, kredit usaha dan yang lain-lain. Kalau Pak Ara khusus memindahkan 150 triliun untuk perumahan, ya. Supaya apa? Supaya nanti masyarakat bisa mendapatkan dalam tanda kutip dana murah. Disebut dana murah kenapa? Karena bunganya lebih rendah dibandingkan dengan bunga komersil ya Pak James ya. Gitu. Sehingga teman-teman masyarakat berpenghasilan rendah itu bisa mendapatkan akses kepada perumahan dengan lebih mudah. Saya saksi mata Bapak Ibu sekalian, di Kementerian Dalam Negeri ada penerima FLPP. Diwawancara oleh Pak Ara, ditanya oleh Pak Ara, sebelum punya FLPP tinggal di mana? Katanya kos. Berapa bayarnya 1 bulan? 2 juta rupiah. Sekarang tinggal di mana? Rumah FLPP. Berapa cicilannya 1 bulan? 1,7 juta rupiah. Jadi ternyata di zaman Pak Prabowo, ya, beli rumah lebih mudah daripada bayar sewa. Saya terkejut terus terang Pak James. Saya terkejut, ya, bahwa kalau dulu itu ada mitos beli rumah lebih mahal daripada sewa, ternyata realitanya sekarang ini adalah beli rumah lebih mudah daripada sewa. Ini adalah terobosan.
Ini adalah program yang dikerjakan oleh Pak Ara sebagai menterinya Pak Prabowo. Tugasnya apa? Menyediakan perumahan bagi masyarakat. Mengurangi backlog. Backlog itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Atau bahasa Sundanya apa Pak kira-kira Pak? Hah? Ngadek. Ngadek. Ngadek-dek. Mandek. Oh mandek. Mandek ya. Ada yang mandek dari kepemilikan, ada yang mandek dari kualitas. Mandek dari pemilikan itu artinya apa? Belum punya rumah, udah menikah, udah punya anak, tapi belum punya rumah. Entah sewa, entah di rumah mertua indah, perumahan mertua indah. Ya. Kalau yang mandek kualitas, punya rumah tetapi kondisinya tidak layak atau kurang layak, ya bocor lah, nggak ada pagar lah, nggak ada pintu lah, bang gawat juga kalau nggak ada pintu. Itu. Nah itu semua dikerjakan oleh Pak Prabowo lewat Pak Ara. Dan yang harus dikejar ini sangat banyak, makanya membutuhkan bantuan berbagai pihak. Karena itulah kami di KSP yang tugasnya monitoring dan evaluasi program prioritas pemerintah, Presiden sangat mendukung kegiatan ini. Karena apa? Karena kegiatan ini tidak berdiri sendiri, ada ekosistem di dalamnya. Ada keuangan, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada BPS, ada pengembang, ya. Dan hebatnya Kementerian PKP pada hari ini bukan cuma mendorong untuk adanya pengembang, bukan cuma mencarikan dana, tetapi juga mengajak untuk meningkatkan kualitas pengembang Indonesia. Sekarang kalau mau jadi pengembang nggak boleh sembarangan, ya Pak Joko ya. Boleh berdiri Pak Joko, boleh berdiri. Nah ini Ketua REI, ya, Real Estate Indonesia, ya. Ini orang Bandung, casing Jawa Tengah. Solo casing Jawa Tengah. Ya, jadi ini orang Bandung, casing Jawa Tengah. Beliau ini sangat terbantu karena untuk bisa meningkatkan kualitas para pengembang, kalau cuman REI saja yang berjalan ya Pak ya, banyak yang bandel Pak ya. Tetapi kalau sudah pemerintah kayak Pak Ara, sudah Mas Heru dari BP Perumahan yang turun, nggak ada pilihan. Karena kalau kualitasnya jelek, nggak bakal diberikan akses kepada FLPP, kepada KUR. Betul ya Pak ya? Betul. Gitu. Jadi ini yang namanya ekosistem Pak KDM. Semua berpartisipasi, semua bekerja sama. Ya, jadi Pak Prabowo berusaha mengatasi masalah kesenjangan gizi lewat MBG, kesenjangan pendidikan lewat renovasi sekolah, ya, lewat sekolah rakyat, mengatasi kesenjangan perumahan. Ya, perumahan itu menurut studi Bapak Ibu sekalian ya, salah satu tugas kehidupan paling berat manusia itu salah satunya adalah punya rumah. Bisa nggak makan? Bisa. Bisa punya baju? Bisa. Bisa sekolah? Bisa. Bisa punya rumah? Belum tentu. Tapi itu dulu. Sekarang dengan adanya Pak Ara, semua bisa punya rumah. Insya Allah. Tepuk tangan lagi buat Bapak Ibu sekalian. Nah. Tapi begini, ya, yang namanya perumahan itu ada dua sisi Bapak Ibu sekalian. Ada sisi supply, ada sisi oh kok nggak kedengaran ini di ITB kan? Permintaan, ada supply, ada demand. Nah, Pak Ara ini udah kerja keras luar biasa, pemerintah sudah kerja keras luar biasa untuk sisi supply. Tapi demand-nya juga harus ikut, harus ngebareng nih. Dana udah tersedia, FLPP 350.000 rumah. Pak Ara ini 350.000 hanya FLPP aja apa termasuk KUR Pak? Ya, kalau dengan KUR berapa Pak? KUR berapa Pak? Iya. Jadi semua sudah dipermudah. Tapi sekarang yang mau beli, yang mau ikut ini, mau ngambil ini belum. Nah jadi ini satu PR lagi. Dalam waktu yang tidak terlalu panjang Bapak Ibu sekalian, harus segera ada yang
dimanfaatkan. Ya, jadi inilah pentingnya kegiatan sosialisasi pada hari ini. Ada banyak cara sosialisasi, saya sudah catat. Mungkin salah satunya adalah teman-teman nanti bisa masuk ke BPJS Tenaga Kerja ya Pak. Karena BPJS Tenaga Kerja itu isinya adalah para pekerja, ya, buruh pabrik, ya, semua ada datanya ditawarkan. Kemudian tadi disampaikan oleh, saya lupa apa Bu Wini tadi ya, kumpulkan perbankan ya, perbankan terutama yang besar-besar, mereka tuh biasa kirimin ini informasi WA Blast, tawarkan kepada bank-bank yang memang yang besar-besar, BJB, bukan hanya BJB tapi Bank Mandiri, bank yang lain-lain, tawarkan gitu. Tambah satu usul terakhir nih Pak Ara, kalau bisa iklannya itu masuk ke YouTube. Sekarang ada banyak YouTuber yang populer di kalangan Gen Z, di kalangan anak muda. Karena yang paling memerlukan perumahan itu adalah YouTuber Gen Z, ya. Ada nama macam-macam. Ada siapa tuh? Siapa sekarang YouTuber yang populer itu? Saya tahu Jerome Pauline. Ah. Siapa lagi coba? Hah? Apa? KDM. Ya, itu, ya. Itu. Jadi sebetulnya itu Kang hadir di sini itu diminta pasang iklan gitu, tapi gratis. Tapi begini Mas, saya usul, bila perlu sebagian dana itu dipakai untuk biaya iklan, Pak. Bagaimana Anda mau menjual sesuatu tanpa Anda keluar biaya marketing, Pak? Menurut saya itu lumrah, jamak. Pengembang kan gitu kan Mas ya. Mau promo, mau jualan rumah, bikin brosur, bikin apa lagi? Bikin event, bikin iklan, ya. Bikin apa? Bikin tour, gitu. Jadi maaf, menurut saya, hemat saya Pak Ara, dari sekian anggaran yang ada tadi itu, memang mayoritas sekali itu buat bangun rumah. Tapi sebagian juga bisa dipakai untuk marketing, gitu. Nah, kalau mau pasang iklan di TV, ya, nggak ada yang lebih hebat daripada Pak James Riyadi. Beliau pernah pasang iklan yang paling masif dalam sejarah Republik Indonesia. Itu adalah Pak James Riyadi. Jadi menurut saya kalau mau serapan tinggi, ya, sisi demand-nya naik, ya, kita juga harus promosi, menyediakan sistem betul, menyediakan anggaran pembangunan betul, dana murah betul, tetapi jangan lupa untuk beriklan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sudah makan belum? Punya ongkos enggak? Punya duit enggak? Punya rumah enggak? Punya istri enggak? Tepuk tangan ya, semangat semuanya. Mudah-mudahan berkah. Semua yang hadir dari seluruh pelosok Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh para camatnya, para bupati dan wali kotanya. Tetap semangat para bupati wali kota. Kita hadapi berbagai tantangan, rintangan, hambatan kita karena juara terbaik adalah juara yang mampu bertarung di atas badai. Jangan membangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak. Dan anggaplah ombak yang selalu setiap waktu datang dan mungkin nanti lebih besar, itu jalan bagi kita menuju pulau kebahagiaan. Romantis sedikit namanya juga duda. Bang Ara saya hormati, kemudian ini masih hangat Ketua KSP kita, terima kasih. Saya terima kasih Bu memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh para bupati wali kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Karena itu bukan kinerja saya, itu adalah kinerja seluruh rakyat Jawa Barat. Terutama para bupati wali kota yang bisa menggerakkan stakeholdernya. Dan itu
mematahkan berbagai prasangka, praduga, dan hoax yang selalu disebarkan tentang Jawa Barat. Karena hari ini Jawa Barat jadi idola, Bu. Seluruh influencer Jakarta itu kebanyakan hari ini nyoroti Jawa Barat. Biaya operasional yang dimuat di media sosial hanya gubernur Jawa Barat. Itu luar biasa. Nggak ada ceritain biaya operasional provinsi lain. Semuanya Jawa Barat. Saya cukup bahagia karena saya dianggap satu-satunya gubernur yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Kemudian semua yang hadir, para tamu undangan, Ketua RAI dan jajarannya, para direktur perbankan, para deputi, saya nggak bisa nyebut satu-satu, para Pak Ketua DPRD, semangat, tenang, nggak ada masalah. Ketua DPRD kemarin tunjangan perumahan, kita nanti ngambil perumahan Pak. Tepuk tangan ya, seluruh Forkopimda. Orang Sunda tuh begini, kemakmuran menurut orang Sunda tuh gimana sih? Kemakmuran menurut orang Sunda tuh 1 imahna pageh, 2 bajuna weteh, gitu. 3 biwirna baseh, 4 pamajikanana jarang rene, yang kelima barijeng dikereyeh. Sederhana. Pak Rektor ITB, terima kasih Rektor Unpad. Jadi bagi orang Jawa Barat, kepemilikan rumah itu yang pertama. Rumah itu yang pertama. Jadi imahna pageh heula. Baru setelah imah pageh itu baju weteh. Jadi jangan dulu kredit baju kalau belum punya rumah. Jangan dulu kredit mobil kalau belum punya rumah. Jangan dulu kredit motor kalau belum punya rumah. Mulailah dari rumah. Maka lagunya adalah rumah kita sendiri dalam ajaran Islam. Baiti zanati. Surga itu ada di rumah. Ya kan? Ya ada isinya yang Sukma Ayu. Saya ada rumahnya ada beberapa tapi istri nggak punya. Siapa yang mau isi rumah saya dipersilahkan. Nah itu rumah dulu. Nah sekarang kemudian baru bajunya wete. Setelah bajunya wete baru bibirna base. Apa artinya menikah? Kemudian setelah itu ingat setelah menikah istrinya harus berkabe. Ya kan? Jarang rene. Barijeng dikerei tapi suaminya normal. Ya kan? Normal tapi tidak beranak terus. Jangan sekali cos jadi. Kan ngomongnya harus begitu. Nah, problem hari ini saya ngomong tentang kemiskinan. Saya ini tukang keliling. Apa yang terjadi pada kemiskinan itu? Pertama anaknya banyak, kedua tidak punya rumah. Di rumah yang sempit itu saya sudah menemukan berapa kasus. Ada orang yang tinggal di rumah petak, anaknya 16. Ada orang yang tinggal di rumah petak, anaknya 11. Ada anak yang tinggal di rumah petak, anaknya 24. Dan anehnya adalah, orang yang punya duit, itu susah punya anak. Walaupun istrinya banyak, nggak mau beranak. Yang nakal-nakal itu kan istrinya banyak, tapi nggak ada yang anak satupun tuh jadi. Tapi orang-orang nggak berpunya atau prasejahtera itu mudah punya anak. Anak orang kaya susah makannya, harus cari dokter gizi, dicekok dulu. Anak orang miskin pengen makan terus, itu hawanya beda. Jadi hawa orang kaya itu kenyang terus, hawa orang miskin lapar terus. Nah ini kan yang terjadi seperti itu. Nah sehingga negara kan harus nyelesain problem kemiskinan. Negara harus membangun pertumbuhan. Saya sampai sekarang otak saya tetap walaupun nggak pernah sekolah statistik. Saya selalu mengatakan kalau ingin membangun kemakmuran rakyat itu jangan dulu ngomong pendekatan peningkatan pendapatan rakyat. Jangan. Yang harus dilakukan negara itu adalah ngomong bagaimana rakyat keluar duitnya sedikit. Karena saya punya pengalaman sebagai orang desa, ibu saya anaknya 9, kok saya bisa sekolah sih sampai sarjana 9-9-nya? Kok makannya cukup? Kenapa? Karena ibu-ibu kita dulu berhasil memanage rumah tangga dengan sedikit pengeluaran. Yang penting punya beras sama garam, itu udah tenang hidupnya. Sekarang nggak bisa, nggak punya kuota nggak tenang. Gitu loh.
nggak bisa jalan-jalan malam hari, nggak tenang. Ini problem apa sih yang terjadi pada masyarakat Indonesia hari ini, pada masyarakat Jawa Barat? Yang terjadi adalah kajenting tekor asal sohor. Problemnya apa? Kelas menengah bawah ini ingin bergaya seperti tetangganya yang agak atas. Apa yang terjadi? Pinjem. Untuk itu makanya tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Gak boleh. Misalnya cerita, ini saya lagi belanja di Singapura. Gak boleh. Karena pejabat, walaupun duit sendiri. Oh ini saya lagi makan keluarga di rumah makan ini. Itu menimbulkan obsesi. Membuat mereka ingin seperti apa yang dalam video itu. Anaknya, akhirnya hari ini banyak orang kelas menengah bawah tidak masak di rumah, makannya di rumah makan. Nah sehingga akses yang harus dibuka oleh negara hari ini adalah pertama bagaimana rakyat mendapat akses pendidikan. Makanya saya fokus sejak awal memimpin infrastruktur sekolah, SD, SMP, SMA, dan SMK adalah keharusan negara. Makanya saya berani membuka ruang kelas sampai 50. Ini yang penting. Nah, itu yang kedua, mendekatkan siswa pada akses pendidikan. Kenapa? Biaya ongkos mahal, sekolah gratis nggak ada masalah, tapi ongkosnya 30.000. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menekan biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu yang mahal, bukan SPP-nya. Biaya pendidikan itu yang mahal adalah biaya jajannya, biaya modenya, outing class, dan studi tour. Itu yang paling mahal itu studi saya. Sehingga kalau ngomong angka kemiskinan di Jawa Barat terjadi hari ini menurun, itu berkah menurut saya karena hari ini saya melarang studi tour, melarang outing class, dan melarang jajan. Nah, maka gerakan yang berikutnya adalah bagaimana uang yang 10.000 jajan itu menjadi 5.000 untuk jajan, 5.000 investasi. Bagaimana? Anak-anak harus nabung. Semiskin-miskinnya anak Jawa Barat hari ini jajannya masih 5-10.000 saya taruhan. Pemulung anak-anaknya masih 5-10.000. Jadi kalau hari ini ada orang kurang gizi, itu bukan faktor tidak punya uang. Tetapi faktornya adalah tradisi jajan lebih tinggi daripada tradisi memasak di rumah. Mereka lebih senang membeli jajanan yang di sekolah di sekitarnya 5.000 perak dibanding beli telur. Padahal 5.000 itu kalau pagi-pagi direbus dapat telur 2 biji. Nah, sehingga saya kenapa mendorong sekolah pagi jam 6:30. Sesungguhnya lagi merubah masyarakat Jawa Barat mindsetnya untuk apa? Untuk menjadi orang yang merubah pola. Apa sih polanya? Saya kasih tahu nih, rumusnya begini. Kenapa anak-anak itu harus masuk 6:30? Agar mereka bangunnya jam 5. Kalau mereka bangunnya jam 5, maka orang tuanya akan memaksa tidurnya jam 8 sampai jam 9. Kalau mereka tidurnya jam 8, jam 9, maka kebiasaan nongkrongnya hilang. Nongkrong itu duit loh. Dia menghabiskan BBM, kemudian nongkrong di kafe walaupun 50.000 perak. Kenapa kafe yang banyak gulung tikar? Tren mode bikin kafe di mana-mana, anak yang nongkrong 50.000 pacaran dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Rugi. Ya kita ngalamin begitu juga. Kalau yang punya duit enggak mau kelihatan umum, ngeluar duitnya banyak. Nah, makanya itu didorong untuk dirubah. Yang berikutnya adalah saya meminta membawa bekal ke sekolah bagi mereka yang MBG-nya belum ada. Untuk apa? Membuat tradisi memasak. Jadi tradisi memasak kaum ibu di rumah itu sesungguhnya piranti jalan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Tradisi. Nah, dari tradisi ini, maka yang kedua adalah layanan terhadap ini nanti ya berpengaruh pada perumahan. Layanan terhadap kesehatan. Makanya penting ambulan, makanya Pak Kepala Bapeda, tolong sopir-sopir ambulan itu oleh kepala desanya tidak dilengkapi BBM. Akhirnya walaupun ambulannya ada ketika berangkat mungut. Dan mereka tidak digaji. Makanya saya meminta sopir ambulan itu dimasukkan menjadi tenaga pemerintah kabupaten dan provinsi. Ini penting loh Pak. Jangan sampai yang nggak ada kerja digaji, yang kerja nggak digaji. Ini di Indonesia itu begitu. Nah, ini harus diakses.
Yang kedua adalah bagaimana mereka mendapat layanan di rumah sakit. Nah, apakah layanan di rumah sakit itu masih menyelesaikan BPJS bagi masyarakat miskin? Tidak. Di rumah saya itu setiap hari 50 sampai 100 orang ngantri untuk mendapat bekal operasional. Makanya operasional gubernur diberikan ke sana. Kenapa? Pak, BPJS-nya sudah bisa Pak, kita free. Tetapi Pak, kan selama saya di rumah sakit suami saya nggak kerja. Berhenti Pak anak di rumah, makannya dari mana? Makanya perlu biaya untuk nungguin. Maka di Bandung saya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan dari daerah, kos-kosannya dikontrak oleh Pemprov. Kenapa? Mereka selama nungguin di sini bolak-balik ongkos berapa? Saya tiap hari itu menangani orang yang Pak kemoterapi berangkat dari Bekasi ke ke Rumah Sakit Hasan Sadikin 750.000. Kemoterapinya nggak bayar Pak, tapi dari rumah menuju. Nah ini hadir lagi, negara hadir lagi menyelesaikan itu. Nah itu kedua diselesaikan. Nah kalau kebutuhan dasar masyarakatnya sudah terpenuhi, pendidikannya sudah free, kemudian negara keras terhadap sekolah untuk anak-anaknya tidak boros jajan, mereka menabung, saya yakin mereka punya masa depan, mereka punya akses rumah. Nah karena itu maka pada waktu gelombang demonstrasi kemarin, saya sudah punya tradisi dari dulu sejak bupati, saya memutuskan Provinsi Jawa Barat untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja informal di Provinsi Jawa Barat. Gojek, kuli bangunan, kuli nyangkul, pemulung, pembantu rumah tangga, dan seluruh komponen lainnya yang dia non ASN, non pengusaha, non TNI, non Polri, non anggota DPR. Untuk mendapat asuransi ketenaga kerjaan. Tujuannya apa? Recovery kalau mereka ngojek jatuh dari motor, kakinya patah, di rumah sakit dia bisa diobatin dan diganti penghasilannya selama di rumah sakit. Karena ini mencegah kemiskinan baru. Nah, maka dalam sistemnya Kepala Bapeda saya sampaikan, kan sekarang tuh lagi daftar nih orang dari kabupaten dari mana-mana, nanti kerjasama dengan bupati, wali kota. Sistemnya itu harus dimasukin akses terhadap KUR perumahan. Nah kalau ini dia jaminan asuransi tenaga kerjanya kita dapat, mereka dapat KUR jaminan perumahan, dapat rumah yang murah, maka siklus ya kan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh. Kenapa? Apa sih yang terjadi di Jawa Barat hari ini? Yang terjadi di Jawa Barat hari ini adalah merubah paradigma anggaran provinsi dari anggaran orkestrasi menjadi anggaran teknokrasi. Anggaran orkestrasi bagaimana? Dulu kebiasaan provinsi hanya monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten kota dan itu pakai duit dan gede. Hari ini nggak bisa. Kita pelaksana teknis yang harus secara bersama-sama. Maka nomenklatur anggaran dulu yang digital, IT 700 miliar, IT ini 1,2 triliun, saya hapus semuanya. Kenapa? Ini tidak berpihak pada rakyat. Anggaran-anggaran yang mahal triliunan itu, yang aplikasi-aplikasi itu anggaran yang hanya dinikmati oleh beberapa orang atas nama intelektual. Dia menghegemoni keuangan negara. Dia menjual produknya 1 triliun 500 miliar, itu hanya dibagi oleh 5 orang saja dengan atas nama intelektual. Seorang intelektual tidak boleh menyengsarakan komunal karena akan menjadi konflik sosial. Maka saya rubah anggarannya. Dirubah bagaimana? Dirubah menjadi pola pembangunan partisipasif. Apa yang paling utama adalah infrastruktur. Anda mau ngomong kemajuan apapun tidak bisa. Yang diharapkan oleh masyarakat hari ini di mana-mana teriak di media sosial cuma 2. Pak Dede jalana goreng, Pak Dede. Yang kedua lagi, Pak Dede imahna butut, Pak Dede bocor, Pak Dede. Itu. Nah, kalau seperti itu maka anggaran dirombak. Nah, apa sih yang terjadi di provinsi kalau tadi melahirkan pertumbuhan, kemudian lapangan kerja terbuka, merubah Pak, misalnya begini. Dulu di Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak 1 unit bangunan pun teranggarkan. 0. Saya rubah hari ini mendekati 1 triliun. Dulu
anggaran infrastruktur jalan seprovinsi Jawa Barat ini hanya 400 miliar. Hari ini 3 triliun. Dulu anggaran untuk penerangan jalan PJU itu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini mendekati 1 triliun. Dulu pasang listrik untuk warga miskin itu hanya 20 miliar. Hari ini 450 miliar. Jadi lonjakan anggaran infrastrukturnya mengalami kenaikan yang sangat tajam. Ditambah di tengah-tengah anggaran kita ini nurun, Pak. Dari 37 yang dulu anggaran provinsi hari ini menjadi 31. Saya nggak tahu juga dengan dana transfer daerah yang hanya 600 sekian miliar ini nanti kita berapa, karena penurunannya 24%. Nah, apa kemudian yang berikutnya? Instruksi apa lagi yang saya lakukan? Instruksi saya adalah setiap jalan harus ada drainase dan drainasenya harus manual. Kenapa saya milih drainase manual dibanding pabrikan? Tujuan saya adalah agar ada kuli bangunan. Tetapi masih ada kelemahan, pemborongnya masih akal-akalan. Akal-akalan di mana? Kuli bangunan punya akses terhadap asuransi, harus mendapat hak, tidak diberikan. Dan saya ancam semuanya, kontraktor Provinsi Jawa Barat yang tidak mengasuransikan seluruh pegawai kuli bangunannya, saya tidak akan bayarkan kontraknya. Atau saya akan potong itu asuransinya, saya bagikan ke kuli bangunannya. Ini kan yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya katakan lagi, apa yang terjadi lagi? Saya ngomong tentang ketidakadilan. Ini kan kurangnya gubernur dan bupati mengorkestrasi perumahan. Kan yang selalu menjadi tuduhan adalah termasuk saya yang dituduh gitu kan. Saya ketemu Pak Ara saja, acara baru sekarang. Itu pun saya mau datang tujuannya memberikan bantuan rumah rakyat miskin untuk warga yang dipelopori oleh Yayasan Buddha Suci. Tapi postingannya kan saya mendapat aliran dana gratifikasi. Yang punya rumah bagus Pak Ara yang dituduh saya. Lah, tapi kalau saya langsung jeblaknya saya jawab, justru saya ini adalah kalau saya bertemu dengan para konglomerat membangun perumahan di Jawa Barat, ingat dalam setiap perumahan yang dibangun ada kekayaan yang diambil, ada peningkatan pendapatan para konglomerat yang diambil. Justru saya mau balik, harus membangun 1 atau 2 kampung yang rumahnya tertata, yang itu diperuntukkan untuk orang miskin. Ini kesalahan dulu apa sih? Kesalahan dulu para pejabatnya sibuk terima duit. Dari pembebasan, udahlah dari izin segala macam. Nggak mikirin, ini orang digusur mau dikemanain. Saya mikirnya bukan itu hari ini. Saya berikan contoh. Di daerah Bekasi, di daerah Karawang, pertumbuhan rumah elitnya tinggi banget, luar biasa. Tapi di depan rumahnya, rumah kumuh, warung-warung kumuh berjejer. Dan itu dibiarkan, sampah bertumpuk. Saya tadi pagi ketemu Bupati Karawang, saya turunin alat berat, saya bersihkan seluruh bangunan itu. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Bupati Karawang sepakat, siapkan dana 40 juta per rumah, kita bangun rumah-rumah mereka, nggak boleh lagi di sini. Maka anggaran bantuan perumahan di provinsi hari ini kan sudah 40 juta. Tetapi di balik itu juga kita harus bicara kearifan. Ini ITB ahlinya. Kearifan bagaimana? Bangun rumah jangan dipaksain. Di Sumedang, di samping kaki bukit dipasang perumahan. Di endak-endak ini rontok. Ini juga nggak boleh sembarangan. Kata orang Sunda, ciri sabumi, cara sadesa, jawada tutung biritna, sacarana lain tepak sejen igel, pasti pakodari tenyaho. Apa itu artinya? Membangun itu harus sesuai dengan karakteristik lingkungan. Tanah, air, udara, mataharinya. Saya ngomong itu yang disebut papat kalima pancer. Sehingga kalau sudah dibangun itu harus pancer, dia kokoh. Nah, makanya dibagilah piranti, mana rumah untuk daerah pinggir pantai, mana daerah rumah pertengahan, mana rumah pegunungan. Maka di konsep provinsi hari ini kita lagi ngembangin rumah bambu. Di daerah-daerah yang seperti Sukabumi, Cianjur, Garut Selatan, Bandung Selatan, kemudian daerah Bandung Utara,
itu nggak bisa lagi semua dipaksain tembok, semua harus disesuaikan dengan kontur lingkungannya. Untuk apa? Apalagi dengan ancaman Trust Lembang. Kan harus kita pikirkan bencana yang akan ditimbulkan dengan itu. Setelah itu maka yang paling berikutnya harus dirumuskan oleh kita adalah membangun brand tentang rumah. Bagaimana brand? Kita ini rumah itu tidak dibangun berdasarkan culture-nya. Bangunan-bangunan, ini sini, ini beda, ini beda, ini beda, ini beda. Makanya kenapa, apa sih yang unggul dari sebuah kompleks developer perumahan itu? Yang unggulnya adalah bangunannya sama, jalannya, aksesnya ada, fasilitas umumnya ada. Yang paling berat hari ini adalah di perumahan biasa. Kenapa? Lomba-lomba, tetapi di situ harus ada pembatasan, Pak. Pembatasannya bagaimana? Mereka yang mendapat akses terhadap kredit perumahan tipe 36 itu tidak boleh besok tiba-tiba dirubah perumahannya menjadi tipenya tipe mewah. Kenapa? Ketika dia ngambil perumahan subsidi di situ 36, besoknya dia bangun 3 lantai di situ, maka dia sudah mengambil hak orang lain. Artinya akhirnya besoknya timbullah kecemburuan sosial. Yang ini tetap tidak berubah karena memang rumahnya peruntukan kelas menengah ke bawah. Tiba-tiba tetangganya rumahnya gede banget dan hebat banget. Itu konflik, bertengkar itu. Karena tidak ada satu perasaan dan satu tujuan. Nah, ini yang harus dibangun. Sehingga pada hari ini saya berharap nanti setelah sistem pengelolaan KUR perumahan di Jawa Barat ini bisa menyerap 30% dari total KUR perumahan nasional, maka implikasinya adalah akan lahir multi-layer efek ekonomi. 1, toko bangunan akan laku. 2, sopir yang angkut bahan bangunan hidup. Yang ketiga, kuli bangunan hidup. Yang 4, mandor bangunan hidup. Tukang kayu hidup. Warung Randa biasanya itu yang jualan di bank. Dan ini problemnya di sini, Bang Ara tuh saya tuh tahu problematika yang begini. Apa sih dari kelakuannya ini? Mohon maaf saudara-saudara banyak. Yang kelemahan dari pekerja bangunan itu adalah, kelemahannya adalah keterbukaan dan ketidakjujurannya agak dominan. Kenapa agak dominannya? Kontraktor ngerjain mandor, mandor ngerjain kuli. Yang paling korban tukang warung. Korban, Pak. Kan saya nanganin tiap minggu yang begini, Pak. Bagaimana? Kontraktornya ngemplang, kemudian mandornya dikemplang. Karena mandornya dikemplang, mandornya ngemplang kuli. Kuli sekian bulan tidak dibayar. Kulinya pulang, tukang warung mati. Karena selama di kontraktor itu ke warungnya ngutang, Pak. Jadi kalau tidak dibayar, itu tukang warungnya nggak kebayar. Atau terbalik yang kedua, yaitu tukang bangunan yang nakal. Saya tahu kenakalan yang begini, karena saya pernah jadi kuli ngaduk, Pak. Saya tahu, Pak. Saya SMA itu kalau liburan, Pak, saya Bang Ara, saya kalau SMA kalau libur itu 1 bulan, saya selalu ikut kuli di bangunan, Pak. Jadi kalau urusan ngaduk saya nggak bisa ditipu, Pak. Jadi kalau saya ngaduk tidak bisa tipu, diaduk-aduk saya tidak akan pernah tertipu, Pak. Nah, bagaimana? Yaitu selama di kuli bangunan pacaran sama yang punya warung. Ini kan liku-liku kehidupan, Pak. Pacaran sama yang tukang warung, Pak. Ya kan tukang warungnya ya cantik lah di antara laki-laki yang ada di situ. Nah, kemudian uang yang dia pakai itu habis, dikasihin terus. Pas mau pulang nggak punya duit. Nanti nyampe ke rumah pura-pura sedih sama istrinya. Ceritanya gimana? Tadi bayar kumandor atau pula-pula kecopetan. Itu seninya kuli bangunan, Pak. Nah, dan yang terakhir, kekuatan inilah yang harus menjadi daya dukung. Yang terakhir kan orang ribut tentang penutupan tambang yang berdampak pada menurunnya produksi tambang untuk kepentingan pembangunan. Sebenarnya saya ini lagi mengatur siklus. Kenapa? Hari ini setiap ada proyek pembangunan selalu dimanfaatin oleh preman. Untuk apa? Mendapat bahan tambang. Ahli tambangnya tidak punya, modalnya cuma sewa alat berat. Ngambil bahan baku di mana-mana. Jualnya sama dengan yang lain yang berizin. Bayar pajak tidak, bayar reklamasi tidak, hanya pinjam alat
Berat, mereka tiba-tiba menjadi orang-orang kaya mendadak di berbagai tempat. Tapi uangnya hilang lagi karena besoknya kawin lagi. Saya tahu gitu. Nah, saya ini sekarang lagi membuat regulasi untuk apa? Pembangunan yang di sini, sumber tambangnya dari sini. Tambang di sini yang digeser, setelah tambang apa yang dilakukan. Kemudian ini dengan ini MOU, langsung tidak lagi pakai pihak orang. Kamu kebutuhan tambangnya sekian juta kubik, dipenuhi dari sini, kamu fokus aja melayani ini kontrak. Untuk apa? Mendapat kepastian subsidi, supply, dan tidak mahal. Dan tidak lagi ada calo di sini. Kenapa? Karena bahan bangunan tuh dicaloin. Saya tahu kalau lagi ada proyek pembangunan di sini, maka toko-toko preman di situ ngambil semua. Pasir dari saya, batu dari saya, koral dari saya, semua dari saya. Dan si kontraktor harus tunduk, atau pengembang atau pengusaha harus tunduk pada dia. Akhirnya dia mendapat bahan baku, satu, dikurangi volumenya, dua, harganya dimahalkan, kalau enggak diganggu. Maka saya udah pengalaman yang ini, maka oleh saya dibuat nanti, ini langsung nih kirim ke sini, ini langsung kirim sini. Andai kata pun dia ingin menjadi supplier, maka bahan baku yang disuplainya sudah dari perusahaan tambang ini, dia tidak bisa ngurangi volume dan dia tidak bisa naikin harga karena sudah ada kontrak harga. Wajarlah untuk bagaimana menghidupi kontraktor lokal, ya kamu dapat sekian nih, ini dari sini Anda angkutan. Saya tuh bangun itu untuk apa? Saya ingin mendidik masyarakat Jawa Barat untuk tidak boleh untung dari enteng. Setiap orang yang berusaha harus kerja keras dan berkeringat, tidak boleh hanya menjadi jagoan kemudian jadi kaya. Saya nggak mau. Karena nanti orang Jawa Barat tidak kompetitif. Nah kemudian yang terakhir, apalagi problem dari perumahan ini Bang Ara adalah mendapat kepastian developer yang berkualitas dan jujur. Karena seringkali jadi rakyat kecil tuh dikorbanin lagi. Bagaimana? Banyak developer yang bebasin tanahnya tidak lunas. Setelah itu ketika sudah lunas sertifikatnya tidak bisa dibagi. Karena dari induknya belum dipecah. Terus setelah itu apa lagi? Banyak yang sudah masuk uang, bangunannya tidak dibuatkan. Dan korbannya di mana-mana. Nah, untuk itu sudah selayaknya Ray, ini Mas Joko, mengumumkan developer-developer yang memiliki standarisasi berdasarkan penilaian Ray. Ini penting. Kalau yang jujur kayak Mas Joko kan makin banyak. Nah nih, ya harus berani. Ini abadnya abad keberanian. Kenapa? Karena Ray bukan hanya melindungi developer, Ray harus melindungi konsumen. Kalau mau saya buka itu pengaduan, ngantri Pak, yang korban seperti itu. Nah, karena karakter developer juga sama. Kenapa developer banyak mengalami problem ekonomi? Bukan tidak dibayar dari pengembang, dari konsumen, bukan itu. Itu tadi, gaya sudah lebih dulu, kantornya hebat, mobilnya bagus, istrinya tambah, tiap minggu ke luar negeri, ya itu yang susah. Sama dengan kontraktor-kontraktor di kabupaten dulu saya zaman bupati, punya borongan 200 juta, malamnya sudah karaokean dengan yang baru. Saya tahulah karakter begitu. Dapat 30% DP itu nggak dipakai untuk bank, bukan. Dia sudah pakai nyanyi atau dapat kerjaan dapat kerjaan proyek disubkan lagi. Habis disubkan lagi. Banyak kontraktor yang saya lihat itu selama jadi kontraktor hanya menjadi anggota asosiasi pengusaha tapi tidak pernah ngeborong. Ngesub aja kerjanya. Nah kalau nggak kebagian paling puas ya, aing tuh kebagian, aing asli orang dia. Modalnya begitu saja. Di abad digital itu nggak bisa lagi begini. Jadi pada akhirnya siapapun yang jujur mengelola maka dia akan mujur. Developer jujur, sukses. Jadi menteri jujur, sukses. Jadi para bupati jujur, sukses. Minimal tidak bertengkar dengan istrinya. Jadi inilah yang menjadi harapan saya. Jadi ekosistem ekonomi perumahan itu adalah siklus ekonomi perumahan yang berjalan semua orang, dan yang terakhir adalah kehati-hatian dalam penataan ruang. Kenapa? Karena kita ngejar target produksi rumah, harus kita hati-hati terhadap penataan ruangnya. Kalau tidak, yang dijanjikan rumah mewah bebas banjir, ketika musim hujan banjirnya 2 meter. Yang terakhir, negara harus mulai membatasi kepemilikan rumah. Kenapa?
Karena habisnya tanah itu oleh orang yang ngambil rumah di mana-mana. Saya tahu lah di Jawa Barat ini misalnya di Bogor, waktu dulu rumahnya penuh. Dan kebanyakan perempuan yang ngisi rumah itu. Ketika suaminya pensiun, perumahannya kosong semua. Rupanya pindah, ketahuan. Nah maksud saya, sudahlah gitu. Punya simpanan diambilin perumahan gitulah. Ya udah, susah-susah amat. Ada pengembangan baru tempat ini, ngambil satu buat yang kuliah di sini, buat yang kuliah di sini. Besoknya pensiun, kan nggak ada yang torin rumahnya. Istrinya juga diambil lagi sama yang lain. Nah, ya udahlah. Bapak-bapak kan semua pemain, kan saya pelatih, Pak. Senyum dong, senyum, semangat. Bupati Wali Kota semangat. Ya tenang. Pak Luki semangat, Pak Luki. Pak Luki rumahnya ada berapa? Bohong ah. Satu yang benar. Yang isi rumahnya ada? Ada. Jadi intinya itu juga saya inginkan, saya harapkan, karena kan rumah mewah itu besar-besar tuh. Jangan sampai rumah yang besar-besar ini itu tidak diisi. Kenapa? Yang isinya juga nggak tahu di mana. Ini. Jadi orientasinya adalah rumah untuk investasi. Menurut saya investasi jangan di rumah. Kenapa? Membuat mati. Kenapa membuat mati? Dengan investasi bangun rumah, rumahnya kosong, rumahnya nggak ada berisi, buahnya nggak mati, Pak, tidak berputar. Investasi lebih baik di tempat-tempat lain yang memutarkan ekonomi. Ini yang saya harapkan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan perumahan di Indonesia, di Jawa Barat semakin meningkat. Kemudian ke depan tidak ada disparitas, tidak ada orang yang jumlah rumahnya banyak banget, dan ada orang yang tidak punya rumah sama sekali. Yang paling ideal adalah satu rumah, satu istri. 4 rumah berarti. Enggak, maksudnya satu keluarga, satu rumah dan satu istri gitu loh. Saya ucapkan terima kasih, semangat bagi semuanya. Mudah-mudahan kata orang Sunda, ini Jawa Barat itu subur makmur, gemah ripah, repeh rapi, patanina sugih mukti, padangana berat benghar. Mudah-mudahan seluruh jaminan-jaminan yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota merupakan cara dan prasarana untuk membangun kesejahteraan rakyat. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persingkat waktu, Pak Sekda yang mempersiapkan acara ini, tolong nanti saya dipersiapkan 2 kontraktor, 2 developer, 2 toko bangunan, atau satu-satu sama UMKM ya. Saya pengen dengar langsung pemahamannya ya, disiapkan aja. Kalau bisa untuk persingkat waktu, tolong adik-adik tuh dan dari Bang Jabar siapin mic-nya 8, kemudian nanti ke depan, nanti Pak Yusuf juga saya minta ke depan. Tolong dipersiapkan ke depan, supaya kita bermain dengan waktu yang cepat. Pak Kodari, sahabat saya, selamat Bapak sudah menjadi Kepala Staf Presiden. Saya tahu Pak Kodari punya kualitas, integritas yang akan sangat membantu kinerja Presiden kita, Presiden Prabowo, untuk bisa makin melakukan komunikasi yang baik, apa maunya Presiden, apa maunya pemerintah, sekaligus juga apa maunya rakyat. Jadi itu akan ketemu sehingga ada keputusan kebijakan yang baik, ada dialog yang baik, sehingga negara mengambil keputusan-keputusan yang tepat, karena clear rakyat maunya apa, kesulitannya apa, perlu dibantu di mana, kapan, bagaimana, berapa, kemudian bagaimana juga Presiden arahnya seperti apa. Saya yakin Mas Kodari bisa memberikan nilai tambah untuk itu. Tepuk tangan buat Pak Kodari. Yang saya hormati Ibu Kepala BPS, Ibu
menyampaikan apa adanya. Terima kasih, ini adalah vitamin buat kementerian kami, perumahan. Karena kami memang betul kata Pak Kodari, kalau dari anggaran yang disiapkan APBN buat 2024, waktu saya pertama jadi menteri, bulan Oktober tanggal 21, Pak Gubernur, itu disiapkan 220.000 untuk rumah subsidi. Ya, baru pas saya jadi gubernur, jadi menteri. Kemudian waktu itu kalau tidak salah buat buat renovasi BSPS mungkin sekitar 40 ribuan. Kemudian rumah susun dan sebagainya saya rasa tidak sampai 280.000 kalau total Pak Kodari. Sementara kita punya target membangun dan merenovasi 3 juta. Tapi itu fakta. Ya, dan saya bersyukur punya tim yang solid, yang kerja keras. Ini saya kenalkan Pak Heru mana? Ya, Komisioner Tapera ya. Dengan kerja keras ada Ibu Dirjen mana berdiri? Ya. Kemudian ada Pak Budi ya. Coba yang PKP berdiri semuanya biar semangat, termasuk PKP Jawa Barat, ya. Terobosan itu Pak dimulai dengan pemikiran Pak Dedi, Pak Gubernur, bagaimana pemikiran tadi Bapak Kodari mengatakan GWMBI, Pak James ngerti banget karena punya bank, itu biasa 5% jadi 4%, kemudian burden sharing, sehingga akhirnya kita mendapatkan 130 triliun berkat dukungan Bapak Presiden, di DPR Pak Dasko yang banyak bantu saya, Gubernur BI, sehingga akhirnya ada satu terobosan. Terobosan itu mesti dilakukan dengan niat dan pemikiran. Tadi saya katakan kepada Pak Dedi, betul, mungkin sekarang ada kendala-kendala di daerah. Tapi saya yakin akan lahir bupati-bupati, wali kota petarung di Jawa Barat yang tidak kalah dari tekanan-tekanan itu. Karena orang hebat itu lahir dari tekanan, dari penderitaan, bahkan dari kemiskinan, bahkan dari ketidakadilan. Gak ada orang hebat lahir dari kemanjaan. Ya, yang saya tahu orang-orang hebat itu lahir dari proses-proses yang berat. Dan dia bisa bertahan, dia berdoa, dia yakin dia tidak sendirian, dan dia yakin tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Dan akhirnya masalah itu yang kalah, bukan dia yang kalah dari masalah. Saya doakan lahir bupati, wali kota, petarung. Sini banyak adik-adik saya, kawan-kawan saya, ya, dari Bupati Purwakarta, Indramayu, ya, Kota Bandung, Subang, Majalengka, Sumedang, ya, Cirebon, Bogor, ya, saya yakin kita sudah memilih mengabdi kepada negara ini, artinya kita sudah tahu bahwa di depan kita banyak masalah. Ngapain kita mengabdi kepada negara kalau semuanya sudah baik-baik saja? Justru kita tahu masih banyak yang tidak baik-baik saja, kita hadir untuk menyelesaikan itu. Saya harus katakan ini di depan karena kami mengalami sendiri. Betul kata Pak Kodari tadi, kami bukan kayak IO yang duitnya sudah ada, atau kayak kontraktor yang duitnya sudah ada semuanya Pak James. Kami harus berpikir bagaimana mengadakan duitnya. Makanya salah satunya adalah bagaimana kita membuat GWMBI, bagaimana burden sharing. Itu harus saya katakan apa adanya, dan tidak mungkin saya bisa begini tanpa saya punya eselon 1, 2, 3 yang hebat-hebat, yang cepat-cepat di perumahan. Artinya birokrasi juga bisa kok, pintar, kerja keras, bersih gitu. Ya, bahkan saya suka keteter Pak Dedi karena eselon 1 saya dan 2 saya lebih kerja keras, lebih pintar dari saya. Semoga Kang Dedi juga bisa di Jawa Barat eselon 1-nya, 2-nya lebih cepat, lebih pintar dari Kang Dedi. Saya yakin Jawa Barat akan maju kalau Kang Dedi bisa menemukan eselon 1, 2, 3 yang bisa lebih cepat, lebih bersih, lebih kerja keras dari pemimpinnya. Itu karena kita mesti punya mesin yang luar biasa. Bapak TNI, dari kepolisian, kejaksaan, Ketum Rey, sahabat saya juga Ketua Umum ada Pak Syawali, dan teman-teman juga di sini ada dari Rektor ITB yang saya hormati. Pak Rektor, saya ingin kur perumahan ini segera di ITB, karena saya tahu ekosistem ITB itu luar biasa. Pasti akan banyak ratusan kontraktor. Saya hari Sabtu di Unpar Ibu Dirjen, sudah berapa tercatat kontraktor developer UKM yang hadir? Itu di Unpar aja udah begitu Pak. Makanya mekanisme kita, Kang Dedi, saya banyak belajar dari Kang Dedi soal sosialisasi.
Pertama, melalui pemerintah daerah. Ini yang kedua. Yang pertama DKI minggu lalu bersama Gubernur Jakarta, ini yang kedua. Di Jakarta 500 orang, di Jawa Barat 3.000 orang hari ini kontraktor, developer hadir semuanya. Kemudian melalui bank. Bank pertama adalah banknya Pak James, Bank Nobu, tepuk tangan buat beliau. Terima kasih Pak. Bahkan lebih duluan daripada bank-bank BUMN. Saya harus katakan apa adanya. Kemudian melalui HIPMI, Kadin, asosiasi. Saya baru dari Sulawesi Selatan ada 4 asosiasi yang kita sosialisasikan. Kemarin saya bersama Mas Joko di RE. Jadi bagaimana sosialisasikan ini, hal baik ini bisa terjadi dengan masif. Pak Sekda udah siap orang-orang yang mau saya tes? Nah, kita samakan kalau soal siapnya, orangnya ada di sini, mic-nya ada di sini, itu namanya siap. Ya, kenapa? Ini adalah sosialisasi, jangan sampai keluar dari sini nggak jelas, nggak ngerti. Nggak ada gunanya acara ini, ya, datang jauh-jauh, tetapi tidak mengerti apa tujuan dari acara ini. Ya, jelas, sosialisasi. Kita harus menjadi bagian negara yang setiap sen uang negara itu digunakan harus bermanfaat sesuai dengan tujuan. Apa yang menjadi tujuan itu dilakukan. Pak Gubernur, Pak Wagub, saya senang sekali lihat Gubernur dan Wagub hari ini duduk berdampingan, ya, itu luar biasa. Saya yakin ini kompak betulan, bukan pura-pura kompak, ya, begitu. Bagus sekali. Kapan lagi bisa nyela KDM, ya? Sekarang saya bisa nyela, ya. Setuju nggak teman-teman? Apalagi dikawar sama ketua DPRD yang paten, ya, begitu. Harus bersatu, ya, semuanya bisa bersatu. Itulah, yuk, mana mic-nya, orangnya, kita mau tes, ya. Pak Kodari nanti lihat bagaimana, buat apa acara kayak gini kalau tujuannya tidak sampai gitu loh, ya, sayang sekali. Ya, tolong itu dong yang buat center-center mana petunjuk ini. Ya, sambil disiapkan orangnya. Tolong pasang foto yang pertama. Saya juga berterima kasih. Di sini ada Pak Ferry. Pak Ferry berdiri. Beliau ini mewakili Pak Menko Erlangga. Pak KDM, tidak ada sebuah kebijakan tanpa proses. Proses itu kadang-kadang formal tapi informal. KUR Perumahan lahir dari proses yang informal 3,5 bulan lalu di Singapura. Pada saat saya, Pak Erlangga, Pak Rosan mendampingi Bapak Presiden kunjungan ke sana. Di tengah kunjungan, pagi kita ketemu pimpinan, Presiden, Perdana Menteri, sebelum makan siang kita ngobrol, diajak Presiden. Ini Bapak Presiden, ini Pak Bahlil, ini Pak Menlu, ini Pak Mendagri, ini saya, ini Menteri Hukum, ini Pak Rosan, ini Pak Menko. Saya mau mengatakan diskusi di situ, bagaimana kita sebagai menteri berdiskusi dengan presiden informal. Ini bukan dalam rapat kabinet. Ini di Singapura. Di salah satu ruangan di kantor pemerintahan di Singapura. Kemudian didiskusikan, saya sama Pak Rosan, bagaimana selama ini ada KUR, kredit usaha rakyat. Sektor perumahan sangat besar dampaknya. Kenapa? Satu rumah subsidi ada 5 pekerjanya. Kalau di Jawa Barat saja ada 100.000 tahun ini, berarti ada 500.000 orang yang bekerja di Jawa Barat. Kalau hari ini ada 350.000 yang sudah ada duitnya, 350.000 kali 5 itu berarti 1.650.000. Tidak ada, tadi kata Pak Dedi, KDM soal warung. Tidak ada proyek perumahan yang tidak ada warung makannya. Warung makannya pasti beli berasnya dari pasar, petani, ayamnya, telurnya, tempenya, itu hidup semua. Kemudian tidak ada proyek bangunan tanpa ada yang mengirim, yaitu truk dan keneknya, pakai supir. Dan tidak ada ngambilnya langsung dari pabrik, ngambilnya dari toko bangunan. Toko bangunan itu pasti ada pegawainya, ada pemiliknya, ada barang-barangnya yang dijual di situ. Yang dijual di situ pasti ada semennya, ada pasirnya, ada batunya, ada kacanya, ada keramiknya, ada engselnya, dan sebagainya. Bayangkan ekosistem ini bergeraknya seperti apa. Bayangkan
Pak Presiden dari diskusi di sini, Pak Erlangga, kemudian di lapangan Pak Ferry bantu, Sekjen Pak Heru bantu, di Departemen Keuangan Pak Febrio bantu. Saya harus menyebut nama-nama orang yang berjasa untuk lahirnya kredit usaha rakyat perumahan yang pertama sepanjang sejarah ada Indonesia. Karena nggak pernah ada. Padahal perlu nggak? Perlu banget. Dan lahirnya bukan di rapat kabinet. Di dalam rapat kabinet ini foto yang sangat legend. Mungkin 30 tahun, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi kita nggak tahu. Inilah lahirnya proses kur perumahan. Pak Prabowo dipresentasikan Barosan dan Antara. Karena kur itu punyanya Pak Ferry, Pak Menko. Programnya yang berkuasa itu beliau ini. Ya, itu membuktikan Pak, kita kompak. Kabinet Merah Putih kompak. Untuk perumahan Pak Menko bantu dan Antara bantu. Perumahan menyala karena bantuan Menko Perekonomian dan Antara. Itu. Jadi ini adalah suatu kerjasama yang real yang saya mau katakan. Dan saya katakan filosofis kantor itu bisa kantor di mana aja. Yang penting bermanfaat. Jangan kantor tiap hari dari pagi sampai malam, nggak ada gunanya, pemikirannya nggak ada, pengawasannya nggak ada, actionnya nggak ada. Saya terus terang melakukan satu terobosan besar dalam kantor kami, bekerja bisa dari mana saja, ya, yang penting manfaatnya. Itu apa gunanya? Tadi kata Pak Dedi tadi. Jadi ini Pak, yang kedua saya pasang video singkat ya, agak cepat. Dek, tolong mic-nya dong, mic-nya. Udah mic-nya, ya. Tadi mana Ki videonya ya, agak cepet ya.